إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin terakhir kita telah berbicara mengenai awal perjalanan ubudiyah seseorang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa perjalanan ubudiyah, perjalanan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla, pertama berawal dari yaqzah. Yang dimaksud dengan yaqzah adalah kesadaran. Tanpa kesadaran, semua manusia tidur lelap dalam kelalaian. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla telah memilih seseorang untuk berjalan dalam perjalanan ubudiyah, maka hal pertama yang Allah berikan adalah kesadaran. Kesadaran inilah yang dimaksudkan pada ayat 22 dalam surat Az-Zumar ataupun ayat 125 dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am misalnya Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapapun yang Allah inginkan untuk memberinya hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Perhatikan dalam ayat ini, ketika Allah inginkan seseorang di atas hidayah, pertama sekali Allah berikan kelapangan dada untuk Islam. Nah, kelapangan dada untuk Islam ini yang pertama. Setelah itu barulah Allah berikan hidayah. Kelapangan dada inilah yang dimaksud dengan kesadaran. Pada ayat 22 surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih." Seseorang yang hatinya telah dilapangkan oleh Allah untuk Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka ia senantiasa berada di atas cahaya dari Allah. Di dalam ayat ini pun Anda lihat ada dua hal yang berurutan. Urutan yang pertama, Allah melapangkan dada dan hati seseorang untuk Islam. Artinya sebelumnya hati itu sempit untuk Islam, karena hati itu dikuasai oleh kelalaian. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla ingin memberikan hidayah, maka Allah melapangkan hati itu untuk Islam. Hatinya lapang untuk sholat, hatinya lapang untuk berzakat, hatinya lapang untuk berzikir, hatinya lapang untuk Islam, maka Anda menemukan Islam ada dalam hatinya. Karena orang-orang yang berhati sempit
tidak ada Islam di dalam. Anda tidak menemukan tauhid dalam hatinya, Anda tidak menemukan salat dalam hatinya. Itulah hati yang sempit. Bahwa di dalam hati itu tidak ada tempat untuk Islam sama sekali. Maka hal pertama Allah berikan kepada seseorang adalah syarhus sudur. Allah melapangkan hati. Ketika dinasehatkan untuk tauhid, tauhid itu mengambil tempat dalam hati. Ketika telah sampai kepadanya ajaran tentang salat, maka salat itu mengambil tempat dalam hati. Semua ajaran-ajaran Islam mengambil tempat dalam hati karena hati itu telah dilapangkan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan syarhus sudur, hati yang telah dilapangkan oleh Allah. Nah, Allah melapangkan hati seseorang melalui yaqzah, melalui kesadaran. Itulah yang dimaksud dengan yaqzah, bahwa Allah melapangkan hati seseorang. Anda lihat preman-preman, Anda minta mereka salat, berat hati mereka untuk salat karena salat itu tidak ada dalam hati mereka. Anda meminta mereka untuk tilawah, malas mereka bertilawah karena tilawah itu nggak ada dalam hati mereka. Saya katakan jamaah sekalian, semua ibadah yang tidak ada dalam hati Anda, maka Anda pasti malas untuk melakukannya. Kalau dalam hati Anda tidak ada tahajud, Anda akan malas melakukannya. Kalau dalam hati Anda tidak ada tilawah, maka Anda akan malas melakukannya. Kalau dalam hati Anda tidak ada zikir pagi, zikir petang, Anda akan malas melakukannya. Sebaliknya, seandainya ibadah-ibadah ini ada di dalam hati Anda, bertempat di hati Anda, karena memang hati Anda telah lapang, hati Anda dilapangkan Allah, sehingga setiap ibadah mendapatkan tempat dalam hati Anda, saat itulah Anda mulai termotivasi, Anda mulai rajin, Anda mulai semangat. Anda mulai semangat. Nah, masalahnya jamaah sekalian, bagaimana Anda menempatkan ibadah ini dalam hati? Nah, ini tidak cuma diperoleh dengan ilmu terhadap syariat, tapi kita membutuhkan ilmu tentang targhib wa tarhib. Anda masih ingat kajian kita ada 5 ilmu yang wajib kita pahami. Nah, pertama adalah ilmu tentang Allah, yang kedua adalah ilmu tentang agama Allah. Ilmu tentang agama Allah pertama adalah memahami syariatnya. Perintahnya Anda pahami, larangannya Anda pahami. Ini dinamakan syariat, perintah dan larangan. Memahami perintah dan larangan dinamakan memahami syariat. Yang kedua, ilmu tentang agama adalah jazai, balasan. Kalau saya menjalankan perintah A, apa balasannya? Apa untungnya? Dan kalau saya tidak melakukan, apa ruginya? Memahami untung dan rugi, pembalasan-pembalasan di balik perintah dan larangan ini dinamakan dengan jazai. Nah, kalau kita hanya memahami agama dari aspek syariat saja, mungkin agama ini tidak akan mengambil tempat dalam hati. Hati sering tidak cenderung kepada satu syariat hanya karena dia sebuah syariat. Maka apabila kita memahami jazai, untung dan rugi sebuah syariat, apa untungnya salat, apa ruginya kalau tidak salat, saat Anda faham untung dan rugi, saat itulah salat ini mengambil tempat dalam hati. Dengan kata lain, orang-orang yang melihat ibadah hanya dalam aspek syariat, mereka menjalankan agama sebagai ajaran.
Tapi orang-orang yang memahami syariat, di samping aspek syariatnya juga aspek jazai, mereka akan menjalani agama sebagai kebutuhan. Sebagai kebutuhan. Mereka sholat, tidak melihat sholat ini hanya sekedar ajaran, hanya sebuah tanggung jawab, tapi bagi mereka sholat ini adalah soal untung dan rugi. Saya sholat, saya untung, saya tidak sholat, saya rugi. Jadi saat Anda telah memahami agama dari aspek jazai, untung dan ruginya, maka Anda akan melihat agama ini satu kebutuhan. Dan ingat, kebutuhan kita terhadap agama melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum Anda butuhkan hanya untuk kehidupan beberapa tahun. Tetapi agama, dalam hal ini ibadah, kita butuhkan untuk kehidupan yang tiada berakhir, yaitu di akhirat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi perjalanan ibadah seseorang berawal dari yaqzah, yaitu kesadaran. Kesadaran ini yang dimaksud dengan lapang dada. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, ini mengulang saja, kalau Allah telah memberikan hati seseorang kesadaran, hati itu dibuka oleh Allah sehingga lapang, maka muncul langkah yang kedua, yaitu fikrah. Ini ulangan saja. Apa yang dimaksud dengan fikrah? Imam Ibnu Qayyim berkata, fikrah adalah tahdiqun nazar ilal matlub, mengkonsentrasikan pandangan kepada tujuan. Ini sangat penting. Setelah Anda memiliki satu kesadaran beribadah, maka konsentrasilah menuju tujuan. Kenapa perlu fikrah? Yakni konsentrasi menuju tujuan. Di kanan dan di kiri ada godaan yang menggelincirkan dan melalaikan, sehingga kadang-kadang perjalanan ibadah ini berbelok, kadang-kadang perjalanan ibadah ini berhenti. Sudah melakukan puasa Senin Kamis tiba-tiba berhenti. Sudah melakukan zikir pagi dan petang istiqamah selama setahun, tiba-tiba berhenti. Ini apa? Ini adalah karena tidak ada fikrah, tidak konsentrasi dengan tujuan, sehingga godaan kiri, godaan kanan membelokkan atau menghentikan. Apabila jalan perjalanan ibadah Anda terhentikan oleh godaan, ini dinamakan dengan futur. Ini dinamakan dengan malas. Dan yang lebih buruk dari itu, bahwa Anda berbelok kembali. Anda sudah diberikan kesadaran. Dengan kesadaran itu Anda mulai berjalan di atas ibadah, tapi kemudian Anda berbelok. Berbelok kepada yang buruk. Karena cuma ada dua, baik dan buruk. Kalau Anda berbelok dari kebaikan, dipastikan Anda berada dalam keburukan. Maka banyak orang yang telah berhijrah, tapi hijrah tersebut tidak kokoh. Akhirnya belok lagi, menyimpang lagi. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan langkah kedua dalam perjalanan ibadah adalah fikrah. Fokuslah dengan tujuan. Kalau tidak fokus dengan tujuan, bahaya. Kanan dan kiri Anda adalah godaan-godaan yang sangat menyilaukan. Anda tidak boleh silau, dan itu hanya apabila Anda fokus dengan tujuan. Semua orang yang silau dengan godaan karena memang tidak fokus dengan tujuan. Anak-anak sekolah, orang-orang yang kuliahan, kalau dia fokus dengan tujuan, dia akan berhasil. Tapi kalau dia tergoda kanan dan tergoda kiri, dia akan berhenti, bahkan keluar.
Pasalnya adalah kenapa dia tergoda? Karena memang dia tidak fokus. Dia nggak fokus, sehingga tergoda dengan kanan, tergoda dengan kiri. Nah, perlu fokus agar tidak tergoda kanan dan kiri. Maka Nabi kita mengajarkan doa agar selalu fokus. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati manusia, kokohkan hati ini dalam agama. Ya Allah yang mengubah-ubah hati manusia, arahkan hati ini selalu dalam ketaatan kepada-Mu. Penjelasan ulama kita terhadap hadis ini sangat menakutkan. Kata ulama kita, awalnya seseorang benci dengan satu kejahatan, tapi ketika Allah membalik hatinya, tiba-tiba benci itu berubah menjadi keinginan yang sangat besar. Saya berikan Anda contoh walaupun Anda gak berkenan. Di rumah tangga Anda mungkin Anda datangkan seorang pembantu. Gak ada perasaan apa-apa dalam hati Anda kepada pembantu itu. Hati Anda masih lurus. Tapi ketika Allah ingin membolak-balik hati Anda, hati yang aslinya tidak ada perasaan apa-apa, tiba-tiba muncul perasaan yang sangat besar. Inilah ya muqallibal qulub. Allah membolak-balik hati seseorang yang tadinya benci, tidak mau, tidak ada perasaan, tiba-tiba menjadi cinta dan penuh dengan perasaan. Atau yang kedua, tadinya Anda sangat semangat dengan salat tahajud, dengan salat duha, apalagi dengan salat jamaah. Hati Anda sangat semangat. Tiba-tiba Allah membolak-balik. Semangat itu Allah ubah menjadi malas. Ya muqallibal qulub, dua pengertian. Allah mengubah benci Anda menjadi cinta. Maksiat yang seharusnya Anda benci, tiba-tiba Anda menjadi cinta dan sangat ingin. Riba, saya yakin Anda benci dengan riba. Tapi saatnya Allah membolak-balik hati, tiba-tiba ada satu kondisi di mana Anda bukan benci lagi tapi sangat membutuhkan riba. Inilah yang muqallibal qulub. Jadi mengubah benci menjadi cinta. Atau yang kedua, muqallibal qulub adalah mengubah cinta menjadi benci. Tadinya Anda sangat cinta membaca Al-Quran, tiba-tiba merubah menjadi benci. Benci, ya nama malas. Malas itu, malas dengan benci dua hal yang gak berpisah. Kapan Anda benci dia akan malas, kapan Anda malas berarti Anda benci. Nah maka ikhwan sekalian, hati-hatilah. Berbahaya apabila Allah mengubah cinta menjadi benci atau benci menjadi cinta. Itulah yang dimaksud dengan ya muqallibal qulub. Itu yang dimaksud dengan ya musarrifal qulub. Itu dalam hubungan dengan ibadah. Dalam hubungan dengan manusia juga begitu. Anda dengan saya, saat ini kita saling menyayangi. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala maha mampu mengubah kasih sayang ini menjadi permusuhan. Bisa aja misalnya 2 minggu lagi Anda melihat saya seperti melihat hantu, lalu saya melihat Anda seperti melihat kuntilanak. Bisa sekali. Anda sudah lihat suami istri, betapa cinta mereka luar biasa beberapa tahun lalu, dan betapa besar permusuhan mereka sekarang. Allah ubah cinta menjadi benci, kasih sayang menjadi permusuhan. Itu yang dimaksud dengan ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Makanya hadis ini atau doa ini jangan pernah Anda lupakan. Alhamdulillah saat ini Anda dalam keadaan baik. Anda mencintai orang-orang yang saleh, jangan sampai itu merubah menjadi benci. Dan Anda membenci para penjahat, jangan sampai itu menjadi
Jangan sampai itu menjadi cinta. Gak boleh mencintai penjahat. Makanya sebagian ulama mengatakan, berdoa, Allahumma la taj'al hajati fi man asaka fa uhibbah. Ya Allah, jangan letakkan kebutuhanku di tangan orang-orang yang zalim kepadamu, agar aku tidak mencintai mereka. Mencintai orang jahat adalah kejahatan. Mencintai orang jahat adalah kejahatan. Kalau Anda sudah cinta dengan orang jahat, mungkin 2-3 hari lagi Anda akan tersehat. Perubahan selalu berawal dari benci atau berawal dari cinta. Dengan benci Anda menjauhi, tapi dengan cinta Anda mendekati. Kalau Anda cinta dengan orang jahat, lama-lama Anda akan mendekati. Maka saya ulangi doa yang tadi. Sebagian ulama kita berdoa, Allahumma la taj'al hajati fi man asab fa uhibbah. Ya Allah, jangan letakkan kebutuhanku di tangan orang-orang yang jahat, agar aku tidak mencintai mereka. Bayangkan kalau kebutuhan ada di tangan orang jahat. Enggak salat, enggak puasa, bahkan dia seorang kafir, tapi semua hajat hidup Anda, nyaris semuanya ada di tangan orang kafir ini. Apa yang terjadi? Bagaimanapun perlahan-lahan Anda akan mencintainya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, yang pertama adalah yaqzah, kesadaran. Setelah seseorang sadar, perlu fikrah, fokus dengan tujuan. Kalau tidak fokus dengan tujuan, kemungkinannya 2. Anda berbelok atau Anda berhenti. Anda berbelok itu berarti kembali tersesat. Anda berhenti itu berarti Anda tidak berproses. Perjalanan panjang. Kalau Anda berhenti, Anda gak akan sampai tujuan dan Anda akan gagal. Supaya tidak menyimpang ke kanan ke kiri dan tidak berhenti, tahdiqun nazar nahwal matlub. Perlu fikrah di mana Anda fokus kepada tujuan. Satu fokus yang tidak terganggu gugat dengan godaan kanan atau godaan kiri. Sampai di situ pelajaran kemarin. Berikutnya yang ketiga, setelah seseorang itu sudah fikrah, fokus dengan tujuan, dan fokus ini jamaah sekalian, fokus dengan tujuan ini sekali lagi membutuhkan doa. Allahumma ya muqallibal qulub. Dan yang kedua, fokus dengan tujuan ini membutuhkan ilmu. Ilmu itu gizi. Kalau tidak sebanyak mungkin Anda dapatkan gizi, Anda akan berpenyakit. Semangat ini akan kembali rusak. Maka carilah gizi ilmu sebanyak mungkin agar fokus menuju tujuan ini semakin kuat. Karena yang membuat fokus menuju tujuan itu kuat, semakin kuat adalah ilmu. Salah satunya, yang pertama tadi adalah doa, yang kedua adalah ilmu. Teruslah belajar, teruslah menggali. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana menjaga agar tetap fokus dengan tujuan. Nomor 3 adalah pergaulan. Ya, pergaulan-pergaulan yang salah akan membuat fokus tujuan ini akan rusak. Fikrah Anda akan berantakan. Kemarin semangat sekali, tiba-tiba sekarang mundur. Kenapa? Pergaulan. Baik. Kemudian langkah yang ketiga adalah basirah. Ini kajian kita hari ini adalah basirah, yaitu pada halaman 202 di bawah sekali. Jadi basirah. Anda sudah lihat? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Fal basiratu ma'naha nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb, yara bihi haqiqata ma akhbarat bihi ar-rusul, ka'annahu yushahiduhu ra'yal 'ain." Apa yang dimaksud dengan basirah?
Basirah adalah cahaya yang Allah pancarkan dalam hati seseorang. Jadi tadinya hati ini gelap, nggak melihat apa-apa. Tiba-tiba Allah pancarkan dari itu satu cahaya yang sangat terang sehingga Anda bisa melihat. Sehingga hati Anda bisa melihat. Kalau Anda melihat saya dengan mata kepala Anda, itu namanya basar. Itu namanya basar. Tapi Anda saat ini melihat kedua orang tua Anda dengan hati Anda, itu dinamakan dengan basirah. Itu dinamakan dengan basirah. Tapi kalau saya katakan kepada Anda melihat orang tua Anda dengan basirah? Iya, saya lihat orang tua saya dengan hati saya. Itu yang dinamakan basirah. Nah sekarang saya mau bertanya, apakah saat ini Anda lihat Gubernur Madinah dengan basirah Anda? Tidak. Kenapa? Tidak ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, basirah itu nggak mungkin ada. Dengan ilmu Anda mengenal seseorang, dengan pengenalan yang mendalam tersebut, dinamakan dengan basirah. Baik. Jadi kesimpulan basirah itu pandangan mata hati. Baik. Definisi Imam Ibnu Qayyim, basirah itu adalah cahaya yang Allah pancarkan dalam hati seseorang. Kalau tadinya hati itu gelap, hati tidak melihat apa-apa, maka dengan adanya cahaya di dalam hati itu kemudian melihat. Penglihatan hati ini yang dinamakan dengan basirah. Jemaah sekalian, penglihatan mata kepala ini sering salah, sering keliru. Anda melihat saya padahal adik saya. Anda melihat warna putih padahal cuma abu-abu. Pandangan mata kepala sering sekali salah. Tapi pandangan mata hati yang bernama basirah ini tidak pernah salah. Kenapa? Karena sumber pandangan mata hati ini adalah wahyu. Dan wahyu gak mungkin salah. Baik. Anda mengenal saya dengan mata kepala Anda, mungkin Anda salah. Tapi Anda mengenal Allah menggunakan wahyu, mungkinkah Anda salah? Mana mungkin Anda salah? Nah, coba sekalian coba Anda renungkan, kalau begitu basirah, sekali lagi adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati seseorang, sehingga dengan cahaya itu hati ini bisa melihat. Dalam kegelapan malam, apakah Anda melihat? Tidak. Anda butuh cahaya untuk mata kepala Anda bisa melihat. Begitupun dengan hati ini. Hati orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, hati mereka dalam kegelapan tidak melihat. Nah, maka basirah adalah Allah letakkan dalam hati itu sebuah cahaya, sehingga hati itu melihat semuanya sejelas-jelasnya. Nah, lebih tajam lagi Imam Ibnu Qayyim mengatakan basirah itu nurun yaqzifuhu Allahu fi qalbi 'abdin yara bihi haqiqata ma akhbarat bihi ar-rusul. Basirah itu cahaya di mana hati melihat semua hakikat cerita dan informasi Rasul-Rasul. Jadi kadang-kadang Rasul-Rasul menyampaikan satu berita, tapi di balik berita itu ada sebuah hakikat. Nah, basirah itu membuat Anda melihat hakikat, enggak sekedar melihat informasi. Baik, begini. Saya berikan Anda contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'kulur riba." Kalian enggak boleh makan riba. Kalau Anda hanya melihat larangannya, itu ilmu.
Ilmu itu membuat Anda tahu ini perintah, ini larangan. Itu ilmu. Yang lebih tinggi dari ilmu adalah basirah. Bahwa Anda melihat ini larangan, kenapa dilarang? Ini perintah, kenapa diperintah? Hakikat larangan, apa hakikatnya? Hakikat perintah, apa hakikatnya? Saat Anda telah melihat hakikat itu yang dinamakan dengan basirah. Jadi basirah lebih dalam daripada sekedar ilmu. Ilmu memungkinkan Anda mengetahui perintah dan larangan. Tetapi basirah memungkinkan Anda untuk melihat hakikat perintah dan hakikat larangan. Baik, sekarang saya mau tanya, Allah larang riba, itu ilmu. Hakikat di balik riba itu apa? Di balik riba itu laknat. Di balik riba itu kehancuran. Di balik riba itu peperangan dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah di balik riba. Maka Allah melarang riba karena di balik riba ada bahaya yang sangat luar biasa. Jadi hakikat dari riba adalah bahaya itu. Satu-satunya riba yang dibenarkan adalah riba cinta. Anda berikan saya cinta, lalu saya berikan Anda 2 cinta. Itu boleh. Tapi kalau dalam hutang-hutang, Anda berikan saya 1.000, saya kembalikan Anda 2.000, oh jangan, itu terkutuk. Jadi kalau Anda baru memiliki ilmu, Anda hanya melihat tidak boleh riba, nggak boleh sama sekali. Itu ilmu. Tapi kalau Anda telah memiliki basirah, Anda tidak sekadar melihat ribanya terlarang, tapi Anda melihat hakikat di balik riba. Di balik riba ada pertempuran dengan Allah, ada laknat, ada kehancuran harta. Ingat jamaah sekalian, Allah tidak pernah melarang melainkan karena ada hikmah. Allah tak pernah memerintah melainkan di balik itu ada sebuah hikmah. Nah maka ketika Anda melihat hikmah yang sesungguhnya hakikat dari perintah adalah hikmah tersebut, ini dinamakan yang dinamakan dengan basirah. Anak-anak kecil ditanya salat, iya, Allah berfirman wa aqimus shalah. Bagi anak kecil salat ini hanya sebuah perintah. Itu namanya ilmu. Tapi seiring Anda yang terus mendalami, Anda melihat kenapa salat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa salat? Karena salat membuka pintu rezeki. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa. Kenapa salat? Agar saya selalu dalam pertolongan Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadikan pertolonganmu sabar dan salat. Kenapa salat? Karena hanya orang-orang salat yang memiliki hati yang penuh dengan kesabaran. Maka Allah sebutkan salat dan sabar bergandengan. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadi Anda menjalankan salat pertama memang karena perintah, tapi lebih dari perintah Anda lihat di balik salat itu ada rezeki. Di balik salat itu Anda akan jauh dari kekejian. Disebabkan karena salat itu Anda akan lebih mudah bersabar. Disebabkan karena salat itu Anda akan selalu dalam pertolongan Allah. Kalau Anda telah melihat hikmah-hikmah yang ada di balik salat, ini yang dinamakan dengan basirah. Tapi jemaah sekalian, Anda melihat hikmah-hikmah ini basirah. Anda melihatnya sejelas-jelasnya, seakan-akan semua janji-janji tersebut nyata. Ini penting karena banyak orang yang tahu hikmah di balik sesuatu, tapi dengan pengetahuan yang rapuh. Berdoa. Kalau Anda berdoa itu perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu kalau saya tanya kenapa Anda berdoa? Dikabulkan. Oke? Apa Anda yakin? Kalau Anda tidak yakin,
itu tidak dinamakan dengan basirah. Tapi begitu Anda yakin baru dinamakan dengan basirah. Nah, jadi kalau saya simpelkan lagi, saya sederhanakan, basirah adalah cahaya dalam hati sehingga Anda melihat hakikat di balik perintah dan larangan. Anda melihatnya seolah-olah melihat dengan mata kepala. Karena seolah-olah melihatnya bagaikan melihat dengan mata kepala sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga sebagian ulama kita mengatakan basirah itu adalah yakin. Kenapa? Karena orang yang yakin itu, kenapa dia yakin? Karena dia seolah-olah melihat janji itu dengan mata kepala, maka dia yakin. Maka tingkatan yakin dalam Islam ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Baik, jadi kalau begitu basirah, cahaya dalam hati seorang, dengan cahaya itu dia melihat hakikat di balik semua yang disampaikan Rasul. Melihat hakikat. Melihat hakikat seolah-olah dengan mata kepala sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi. Sekarang Anda melihat saya duduk di sini. Karena Anda melihat tentu Anda gak ragu. Tapi kalau misalnya dikabarkan Anda di rumah dikabarkan Ustaz Syahid ada di masjid, mungkin Anda ragu. Tapi begitu Anda melihat dengan mata kepala, ragu itu berubah menjadi yakin. Itu juga dengan basirah. Kamu kalau salat akan lalu buka pintu rezeki. Anda melihat janji Allah tersebut dengan mata hati Anda seolah-olah itu nyata. Sehingga tidak ada keraguan Anda sama sekali. Jadi apa yang Anda lihat di balik berita-berita dari Rasul, tapi dengan keraguan itu tidak dinamakan dengan basirah. Rasul-Rasul mengabarkan misalnya Allah Subhanahu wa taala Sami'un Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar. Basirah itu bahwa Anda seolah-olah melihat Allah mendengar Anda sehingga tidak ada sedikit pun keraguan Anda. Itulah basirah. Baik. Kita lihat beberapa definisi ulama lain tentang basirah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan halaman 202 tadi. Coba lihat, seakan-akan dia menyaksikan dengan mata kepala. Itulah basirah. Semua berita-berita dari Rasul Anda lihat dengan mata hati Anda, seakan Anda melihatnya dengan mata kepala. Rasul kabarkan ada surga, Anda melihatnya dengan mata hati seolah-olah melihatnya dengan mata kepala. Rasul-Rasul mengabarkan neraka, lalu mata hati Anda melihat neraka seolah-olah melihat dengan mata kepala. Rasul-Rasul mengabarkan tentang Allah, lalu Anda melihat Allah dengan mata hati seakan-akan melihatnya dengan mata kepala. Orang yang telah sampai kepada basirah ini, mereka lah orang yang paling tinggi dalam beribadah. Karena dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, Nabi kita menyebutkan dua tingkatan orang dalam beribadah. Pertama adalah tingkatan musyahadah, yang kedua adalah tingkatan muraqabah. Musyahadah seolah-olah melihat Allah, muraqabah merasa dengan penuh yakin bahwa Allah sedang melihat. Nabi kita alaihi salatu wassalam hari itu ditanya Jibril, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Kata Nabi kita, ihsan itu ada dua. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau mengibadahi Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Seolah-olah melihat, ini yang dinamakan dengan basirah.
Anda faham neraka seolah-olah Anda melihat neraka. Anda mengerti surga seolah-olah Anda melihat surga. Allah mengatakan kalau salat pintu rezeki Anda terbuka, Anda seolah-olah melihat pintu rezeki itu di depan mata terbuka sehingga tidak ada keraguan. Itulah basirah. Fa in lam takun tarahu, apabila dalam ibadah Anda tidak bisa seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, maka engkau sadar dengan sepenuh hati bahwa Allah melihatmu. Ini namanya muraqabah. Jadi itulah yang dimaksud dengan basirah, cahaya yang Allah letakkan dalam hati seorang sehingga hati itu seolah-olah melihat sesuatu bagaikan ia melihatnya dengan mata kepala. Sekarang ini Anda tahu surga bukan? Ya, kita semua tahu ada surga. Bisakah Anda seolah-olah melihatnya dengan mata kepala? Melihatnya dengan hati, seolah-olah Anda melihatnya dengan mata kepala. Ini yang dinamakan dengan basirah. Saya berikan Anda contoh. Beberapa menit lagi perang Uhud akan berkobar. Pasukan kaum muslimin dan pasukan orang kafir telah berhadapan-hadapan. Tiba-tiba jemaah sekalian, salah seorang kaum muslimin, kalau nggak salah Talha, beliau mengatakan kepada Jabir, "Wallahi, inni la ajidu rihal jannata min qibali Uhud." Demi Allah, aku merasakan tiupan angin dari surga berhembus dari Uhud. Anda jangan mengatakan ini dusta. Oh, itu puisi sekali itu yang ngomong. Bukan puisi. Itu bukan dusta. Itulah basirah. Ya, mereka tahu segala sesuatu seyakin-yakinnya sehingga seolah-olah itu ada di depan mata. Itu yang dinamakan dengan basirah. Bagaimana cahaya ilmu dalam hati membuat hati ini melihat sesuatu seolah-olah melihatnya dengan mata kepala. Itu basirah. Caranya bagaimana itu? Caranya yang pertama adalah ilmu yang dalam, dan yang kedua tidak ada syubhat dan syahwat. Baik jemaah sekalian, nanti akan kita kaji. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, coba lihat ke seakan-akan dia menyaksikan dengan mata kepala sehingga tampak jelas baginya manfaat dari apa yang diserukan oleh para rasul dan bahaya yang akan menimpanya bila tidak mengetahuinya. Sehingga perintah nabi-nabi atau informasi dari nabi-nabi manfaatnya sangat jelas dan bahayanya apabila dilanggar sangat jelas. Sangat jelas. Sejelas seolah-olah ada di depan mata. Rasul melarang riba, lalu Anda melihat bahaya itu seolah-olah nyata di depan mata Anda. Harta Anda hancur, keluarga Anda berantakan. Anda melihat bahaya riba itu seolah-olah melihatnya dengan mata kepala. Itu namanya dengan basirah. Halaman 203, inilah makna perkataan sebagian arif. Arif dalam ilmu tazkiyatun nafs maksudnya adalah ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat dinamakan dengan arif. Kapan seseorang dinamakan ahli ma'rifat? Ma'rifat artinya mengenal. Ya, apabila dia mengenal 5 hal. Dia mengenal Allah, dia mengenal dirinya, dia mengenal semua yang dicintai Allah, dia mengenal semua yang dibenci Allah, yang kelima dia mengenal musuh Allah. Ini 5. Anda mengenal Allah, nomor 1. Kalau Anda mengenal Allah, Anda pun akan mengenal diri. Kemudian kenali pula hak Allah berupa perintah dan larangan. Hak Allah apa saja? Kebencian Allah apa saja? Ini yang keempat. Yang kelima yang terakhir, kenali pula siapa hak Allah, siapa musuh Allah.
Musuh Allah dari kalangan makhluk halus, setan namanya. Musuh Allah dari kalangan manusia, setan juga namanya. Tapi dunia ini juga musuh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini musuh Allah. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah taala mengatakan, Allah yang menciptakan dunia, tapi Allah nggak pernah melirik dunia itu sama sekali. Allah menciptakan dunia, Allah pemiliknya, namun Allah nggak pernah melirik dunia sama sekali. Sementara kita bukan pemiliknya, tapi meliriknya setengah mati. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi dunia ini juga musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia ini musuh Allah? Karena dunia ini menghentikan orang-orang yang tadinya istiqamah. Karena dunia ini adalah gerbang. Karena dunia ini, Yahya bin Mu'adz rahimahullah, beliau ditanya apa itu dunia, beliau mengatakan dunia itu adalah khamar. Khamarnya syaitan. Dunia adalah khamarnya syaitan. Siapa yang meminum khamar syaitan ini, dia tidak akan sadar kecuali dengan kematian. Kalau orang yang sakau, sejam 2 jam dia sadar lagi. Tapi kalau seseorang mabuk dengan khamar setan yang bernama dunia, itu sadar-sadarnya nanti pada saat mau mati, baru sadar. Perhatikan orang-orang yang minum khamar dunia, tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, nggak ada perintah Allah, nggak ada larangan Allah. Betul-betul khamar dunia membuat dia telah mabuk. Itu kapan sadarnya itu? Nanti begitu malaikat maut sudah datang, mereka mau mengatakan siap-siap. Tidak batal, bahkan ditunda pun tidak bisa. Saat itulah dia baru sadar. Oh, jadi mabuk terpanjang adalah mabuk orang-orang yang meminum khamar dunia. Orang yang nggak melihat dunia ini sebagai musuh, itu bukan ahli ma'rifat. Ya, dia bukan ahli ma'rifat. Dunia ini jatuh kepada orang yang saleh bisa melalaikan. Dan dunia ini jatuh ke tangan orang yang tidak saleh, akhirnya menjadi istidraj. Baiklah jemaah sekalian. Jadi Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan ma'rifatullah itu 5. Itu tadi. Anda kenali Allah. Yang kedua, Anda kenali diri Anda sendiri. Yang ketiga, Anda kenali semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan. Itulah hak Allah. Dan yang terakhir, Anda kenali siapa musuh Allah. Kenali musuh Allah dan musuhi. Kenali kekasih Allah dan cintai. Nah, mengenal diri itu nomor 2. Mengenal diri artinya Anda kenali Anda berapa lama lagi di dunia ini. Kenali itu. Mengenal diri maksudnya lihat Anda ini penjahat atau Anda orang yang pura-pura baik. Anda sholat itu jangan-jangan cuma pura-pura baik aja. Anda tilawah ini mungkin karena orang ramai saja saya bisa bertilawah. Kenali diri Anda jemaah sekalian. Kenali malas Anda, kenali ria Anda, kenali ujub Anda, kenali hati Anda yang penuh kebencian kepada sebagian orang. Kenali hati Anda yang hasad dengan milik orang lain. Kenali hati Anda yang masih takabur dengan secuil dunia di tangan Anda. Kenali diri Anda. Mengenali diri dalam tazkiyatun nafs bukan mengenali darah dan daging Anda. Itu gak ada artinya. Anda tidak akan selamat hanya karena mengenali diri dalam aspek lahiriah, darah dan daging Anda. Nama saya fulan, suku saya fulan, negara saya, itu semuanya mengenal diri yang gak bermanfaat. Tapi kalau Anda mengenal diri, ternyata saya ini masih dengki, ternyata saya ini orangnya pemalas, ternyata saya ini orangnya masih pendendam, ternyata saya ini orangnya masih cinta dunia, buktinya saya masih suka dengki karena dunia, memusuhi karena dunia. Mengenal diri seperti ini yang bermanfaat.
Maka Imam Syafi'i Al-Balkhi rahimahullah mengatakan seseorang dinamakan arif, yang artinya ahli ma'rifat, apabila dia mengenali 5 atau 4. Bisa 5, bisa 4. Pertama, kenali Allah. Jangan tahu ya, mengetahui Allah. Orang kafir juga tahu siapa Allah itu, tapi mengenal. Mengenal lebih dalam dari sekedar tahu. Mengenal Allah. Yang kedua, mengenal diri. Yang ketiga, mengenali hak Allah. Yang keempat adalah mengenali musuh Allah. Mengenali hak Allah ini bisa jadi 2, karena hak Allah itu ada perintah, ada larang. Jadi kalau disingkat 4 inilah dia. Kalau Anda mengenali 4 hal ini, Anda dinamakan orang yang arif. Ibnu Qayyim mengatakan definisi basirah di kalangan orang yang arif, perhatikan halaman 203, ialah pengetahuan yang jelas tentang manfaat dan bahaya sesuatu. Manfaatnya salat, bahayanya tidak salat. Anda lihat manfaat itu sejelas-jelasnya. Jelas dalam arti kata yakin. Kalau tidak salat, Anda lihat bahayanya sejelas-jelasnya. Jelas dalam arti kata yakin. Sebagian ulama lain berkata basirah ialah sesuatu yang ma khallasaka minal bahira. Basirah itu adalah apa yang membebaskanmu dari kebingungan. Jadi masih bingung, berarti Anda belum ada basirah. Basirah itu ketika Anda bebas, lepas dari segala kebingungan. Saya berdoa, aku belum dikabulkan oleh Allah. Anda bingung kan? Itulah karena tidak ada basirah. Sebenarnya surga itu seperti apa sih? Anda bingung kan? Anda belum punya basirah. Emangnya kalau saya makan riba apa yang terjadi? Bingung kan? Karena Anda belum punya basirah. Basirah itu lebih dari sekedar ilmu. Ilmu itu membuat Anda bisa mengetahui sesuatu, tapi belum tentu ilmu itu melepaskan Anda dari segala kebingungan. Tapi basirah itu ilmu mendalam, rinci, detil, sehingga nggak ada lagi sedikit pun kebingungan Anda terhadap semua yang diperintahkan Allah dan Rasul. Anak-anak kecil itu bertanya, kenapa sih Abah kita mesti harus sholat? Bingung kan? Karena nggak ada basirah. Nah, itulah definisi ketiga dari basirah. Yaitu basirah itu sesuatu yang melepaskanmu dari segala bentuk kebingungan. Tidak ada kebingungan Allah itu siapa, enggak bingung. Emangnya bidadari itu seperti apa? Surga itu kayak gimana? Semua kebingungan itu karena tidak ada basirah. Maka basirah itu membebaskan dari kebingungan. Kenapa demikian? Karena basirah itu Anda seolah-olah melihat dengan mata hati bagaikan Anda melihat dengan mata kepala, sehingga gak bingung lagi. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya jamaah sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa basirah memiliki 3 tingkatan. Inilah insyaallah kajian yang akan datang. 3 tingkatan basirah. Wallahu ta'ala alam. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Tanggal berapa? 25 bulan 2. Jazakallahu khairan.
Suami istri sudah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, tapi sebelum berangkat si suami meninggal dunia. Apakah almarhum suami ini sudah dapat pahala berhaji sebelum dan ini? Apakah wajib dibadalkan haji? Dalam agama kita ini sangat rinci. Keinginan di level tertinggi dinamakan dengan himmah. Keinginan di level terendah dinamakan dengan angan-angan. Saya pengen haji, kamu sudah nabung? Belum. Itu namanya angan-angan. Baik. Keinginan pada tingkat yang paling tinggi dinamakan himmah. Nanti dalam Madarijus Salikin akan dibahas apa itu himmah. Himmah itu satu keinginan yang menggelisahkan karena belum dapat dan menggembirakan kalau sudah dapat. Itu dinamakan dengan himmah. Keinginan yang menggelisahkan sebelum dapat tapi menggembirakan setelah dapat. Itu dinamakan himmah. Orang-orang hawa nafsu meletakkan himmah untuk dunia. Dan orang-orang yang saleh meletakkan himmah untuk akhirat. Baik. Dalam pertanyaan ini berarti Anda dan suami sudah menabung. Berarti haji ini bukan angan-angan lagi, tapi ini adalah sebuah himmah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu biha hasanatan kamilah." Siapa yang telah berhimmah untuk satu kebaikan tiba-tiba tidak jadi, maka Allah akan mencatat untuknya kebaikan secara sempurna. Tapi siapa yang berhimmah untuk satu kebaikan dan betul-betul terlaksana, Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan. Jadi dengan demikian, suami Anda yang telah wafat, Allahu yarham, beliau telah mendapatkan pahala haji secara 2/3 atau 80% sempurna. Pahala haji secara sempurna. Anda tahu pahala haji sempurna itu apa? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu balasannya hanya surga. Inilah balasan sempurna bagi orang berhaji. Balasan sempurna bagi orang haji adalah surga. Wallahu a'lam. Apakah wajib dibadalkan? Badal itu tidak wajib, tetapi hukumnya hanya sekedar sunnah. Karena kewajiban itu terhadap yang bersangkutan. Membadalkannya melalui orang lain hukumnya tidak wajib, melainkan sekedar sunnah saja. Salah seorang yang dapat perlindungan Allah di padang mahsyar nanti adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Pertanyaan, kalau orang yang kita cintai karena Allah tersebut masih melakukan bid'ah seperti maulid Nabi, makan-makan bersama keluarga dan lain-lain, tapi sholat sunnahnya sudah bawa salat, tidak ada orang yang dicintai 100% kecuali Rasulullah SAW. Jangankan orang yang Anda maksudkan, orang tua Anda, ayah Anda dan ibu Anda, mustahil Anda cintai 100%. Kenapa? Karena semua manusia ada baik ada buruk. Di dalam kebaikannya Anda cintai, dalam keburukannya Anda benci. Saya rasa berbahaya kalau ada orang yang Anda cintai 100%. Itu cinta 100% itu bukan cinta, fanatik namanya. Cinta yang sehat, cinta non fanatik, ketika Anda mencintai seseorang tapi sebatas kebaikannya, dalam hal keburukannya Anda benci. Ini namanya cinta berdasarkan ilmu. Tapi kalau cinta Anda berdasarkan fanatik, Anda cintai seseorang sampai Anda tidak melihat ada kekurangannya lagi. Anda cintai seseorang sampai
Anda tidak melihat ada kekurangannya. Bahkan ketika saya kabarkan, orang ini kekurangannya begini, Anda marah setengah mati. Anda nggak terima bahwa orang yang Anda cintai ada kekurangannya. Anda nggak terima kekurangannya padahal dia manusia. Anda nggak mencintainya dengan ilmu, tapi Anda mencintainya dengan fanatisme. Entah siapapun. Guru-guru, ulama-ulama, kiai-kiai yang Anda cintai itu cinta karena Allah. Karena guru-guru, habaib, kiai. Kita nggak cintai mereka karena uang, karena jabatan. Mereka nggak punya itu. Tapi mereka ini jalan agama untuk kita. Maka cinta untuk mereka adalah cinta karena Allah. Tapi kalau cinta untuk mereka adalah cinta berdasarkan ilmu, mestinya Anda pun tetap melihat bahwa mereka punya kekurangan. Tapi kalau cinta Anda kepada seorang membuat Anda buta, tidak lihat lagi kekurangannya, Anda nggak mencintai dengan ilmu, tapi Anda mencintai dengan fanatisme. Jadi dengan demikian mencintai karena Allah itu nggak berarti orang yang Anda cintai itu nggak melakukan kesalahan. Dan Anda selalu mengatakan kepada antum, kepada kita semuanya, di depan Allah akan disidang semuanya. Akan disidang semuanya. Kebaikannya apa saja, keburukannya apa saja. Tidak ada keburukan yang menghancurkan seseorang kecuali kekufuran. Oke, si fulan ini apa kejahatannya? Oh, masih suka dengan bid'ah. Pertanyaan, apakah bid'ah itu menghapus kebaikan-kebaikan? Tidak. Kalau begitu, bid'ah ini tidak termasuk al-mubiqat. Tidak termasuk kejahatan yang menghancurkan kebaikan. Artinya sholatnya masih ditimbang oleh Allah karena bid'ah ini nggak menghapus sholat tersebut. Tapi kalau seseorang jatuh kepada kekufuran, syirik besar, penuh dengan kesadaran pula, ini menghapus kebaikan. Sehingga kebaikannya nggak akan ditimbang lagi di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bedakan itu. Mana kejahatan yang menghancurkan kebaikan sehingga kebaikan tidak lagi ditimbang Allah, dan mana kejahatan yang tidak menghapus kebaikan sehingga kebaikan ini tetap ditimbang. Nah, orang-orang yang masih melakukan maulid bid'ah, apakah itu menghapuskan kebaikan? Tidak. Sehingga kebaikan-kebaikan mereka akan dihitung, ditimbang. Dan boleh jadi kebaikannya lebih banyak daripada keburukan yang kita sebut bid'ah ini. Dia masuk surga. Dia masuk surga, hati-hati. Dan boleh jadi jamaah sekalian, ini kita nggak melakukan bid'ah. Di titik ini memang kita punya kebaikan, tapi kita punya zalim pula. Akhirnya buruk. Baik, jadi jangan berpikir kalau seseorang jatuh kepada bid'ah maka bid'ah itu menghancurkan amal-amal. Tidak. Bid'ah itu tidak menghancur dan tidak menghapuskan amal. Sehingga kebaikan-kebaikannya akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata kebaikan itu lebih berat daripada bid'ah, dia kemana? Surga. Anda selalu sampaikan di semua tempat, ingat-ingatlah wanita pelacur. Ya, pelacur wanita ini kebaikannya memberikan minum kepada seekor anjing. Dosa orang yang melakukan bid'ah dengan pelacur mana yang lebih besar? Pelacur ini kesalahan dan dosa yang disadari. Kalau bid'ah rata-rata adalah dosa karena memang orang nggak sadar. Rata-rata orang jatuh kepada bid'ah karena ketidakfahaman. Sementara si pelacur ini menjadi pelacur dengan penuh kesadaran. Oh, tapi kata Imam Ibnu Sirin, iblis lebih mencintai pelaku dosa besar daripada iblis lebih menyukainya, betul. Tapi bukan berarti lebih besar. Wallahu a'lam. Ada produk herbal kalau kita mau beli dengan harga diskon harus jadi member, diskon lumayan besar 40%. Apakah hukumnya dibenarkan? Kalau Anda dapat member tanpa bayar apa-apa, alhamdulillah bagus, silakan ambil. Tapi kalau untuk menjadi member Anda harus berbayar, ya. Dan bayaran ini
bayaran di awal, misalnya kamu kalau jadi member bayar 30.000 misalnya, bayar 50.000 misalnya. Jadi ini ada dua jenis membership. Kalau membership atau keanggotaan itu tanpa berbayar, silakan, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau berbayar ada dua kemungkinan. Apakah berbayar ini masuk akal atau tidak masuk akal? Misalnya Anda member 20.000, 20.000 masih masuk akal lah. Dia harus catat, dia harus begini, dia harus. Tapi kalau hanya untuk jadi member Anda bayar 100.000 itu nggak masuk akal sekali. Maka itu iming-iming diskon adalah manipulasi untuk mendapatkan uang member. Dan mereka udah berhitung, Anda nih belanjanya paling-paling juga sekali setahun. Jadi uang membership Anda lebih bermanfaat. Ini yang sangat berbahaya. Banyak orang yang menggunakan kata diskon, tapi hakikatnya adalah manipulasi untuk mendapatkan uang membership. Sekali kalau uang member ini masuk akal, silakan. Karena untuk menjadi member misalnya dia harus nyatat, dia harus begini, Anda bayar 20.000 itu masuk akal. Tapi kalau uang member 2.200.000 itu kan nggak masuk akal. Belanja kita pun jarang-jarang. Baik. Cain di sini nggak ditanyakan membernya berbayar nggak? Kalau nggak berbayar silakan. Kalau berbayar lihat bayarannya masuk akal atau enggak. Kalau masuk akal silakan. Kalau nggak masuk akal jangan. Misalnya berapa uang member 50.000? Kok mahal sekali? Ya karena kan kami harus memberikan Anda brosur produk kami. Dan brosur ini ada uangnya kan? Kami nyetak brosur berwarna lagi. Bahwa produk kami ada ini, ada ini. Ini brosur ini jangan salah, ini 100 lembar dan ini berbayar. Hakikat uang member ini adalah Anda membeli buku ini untuk supaya brosur ini supaya Anda tahu produk kami. Itu masuk akal nggak? Masuk akal, silakan. Tapi kalau uang member 200.000 dan Anda nggak dapat apa-apa, itu akal-akal manipulasi. Disebutkan dalam hadis saya bahwa orang yang paling berat siksanya di neraka adalah orang yang berprofesi sebagai pelukis makhluk bernyawa. Apakah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang kafir justru siksaannya lebih ringan? Karena dalam riwayat itu tidak ada penjelasan spesifik. Yang paling berat siksaannya dari umat ini bukan orang kafir. Asyaddu adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah tukang lukis. Berarti orang kafir masih enggak. Karena pelukis batalkah iman mereka? Secara umum tidak, kecuali dalam dua hal. Pertama, dia melukis sesuatu untuk diibadahi orang lain. Dia pergi ke India, orang India Tuhannya misalnya gajah, maka dia melukis gajah untuk diibadahi orang lain. Ini lukisan membatalkan iman. Atau yang kedua, dia melukis sesuatu dengan niat untuk menyaingi Allah dan dia mengatakan lukisan saya lebih baik daripada aslinya. Aslinya Allah yang buat. Lukisan kamu lebih baik. Itu namanya, dalam dua hal ini pelukis hukumnya kafir. Kata siapa ini? Imam Nawawi sendiri yang mengatakan saat menjelaskan hadis tersebut. Tapi kalau pelukis tidak sampai dalam dua hal ini, dia melukis hanya karena satu hobi saja, ya tentu hukum melukisnya dosa besar, tapi nggak sampai yang pertama dan yang kedua. Iya, jadi orang kafir tetap lebih buruk daripada pelukis, kecuali kalau pelukis itu sudah ada dalam dua kategori tadi, maka dia memang lebih buruk daripada sekedar orang kafir. Tapi kalau pelukisnya nggak sampai dalam dua kondisi tersebut, maka dia lebih ringan, lebih baik daripada orang kafir. Pada saat sedang dalam proses berwudu tiba-tiba buang angin, apakah wudunya harus diulang dari awal? Iya, harus diulang dari awal. Seorang muslim yang ditipu dalam sebuah transaksi uang dibawa kabur oleh rekan bisnisnya dan dia merasa kesulitan menemukannya kembali, kemudian dia berniat akan menuntutnya di akhirat. Apakah hal itu dibolehkan secara syar'i? Jawabannya dibolehkan. Jawabannya dibolehkan. Udah, di akhirat orang ini saya tuntut. Boleh.
Apa tuntutan Anda di akhirat? Oh, kejahatan saya banyak buat dia nanti. Nah, itu tuntutan paling bagus. Makanya jamaah sekalian, nggak usah biasakan menuntut di dunia. Tuntutan di dunia sering tidak terjawab dengan keadilan. Karena orang yang Anda tuntut bisa menyewa pengacara yang mulutnya luar biasa berdusta. Nah, jadi biasakanlah tuntutan di depan Allah. Si fulan begini di depan Allah gitu. Maksudnya apa? Kejahatan saya banyak nih. Nah, ini nanti semuanya buat dia. Atau kejahatan 5 tahun buat dia. Boleh. Jika dia mengikhlaskannya dan Allah kemudian mengganti dengan hal yang lebih baik, apakah di akhirat sudah tidak ada kisah lagi antara keduanya? Kalau Anda sudah mengikhlaskan, ya, maka di akhirat apakah akan ada hitung-hitungan dengan Allah Azza wa Jalla? Hitung-hitungan antara Anda dengan dia lepas. Ya, tapi hitung-hitungan dia dengan Allah belum lepas kecuali dia bertaubat. Karena kezaliman terhadap manusia ini berkaitan dengan 2 hak. Pertama hak manusianya, kedua hak Allah. Hak Allah, iya, bukankah Allah melarang Anda jangan berbuat zalim? Dan Anda langgar larangan itu sehingga fulan korban dan Allah punya perintah Anda langgar. Maka kalau Anda telah mengikhlaskan yang bersangkutan, masih ada satu lagi, Anda minta ampun kepada Allah karena perintah Allah Anda langgar. Tapi sekedar Anda minta maaf kepada yang bersangkutan, Anda belum lepas sebelum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim yang hanya punya sepetak rumah kecil sementara anggota keluarganya banyak, dia memutuskan tidak akan menjualnya, kemudian membagikan secara syar'i sebagai warisan dengan pertimbangan justru jika dijual kemungkinan besar anggota keluarganya jadi terbengkalai tempat tinggalnya. Sebagai gantinya dia berpesan kepada anggota agar rumah tetap ditempati bersama-sama, jangan dijual. Jika dia nanti mati, apakah itu dibenarkan secara syar'i? Nanti kalau saya meninggal, di rumah gak usah dijual, tapi ini ditempati secara bersama-sama. Itu kan? Maksudnya begitu. Apakah hal seperti ini dibenarkan atau tidak? Jadi setelah Anda meninggal, rumah ini milik Anda bukan? Bukan milik Anda, milik orang lain. Makanya ulama kita mengatakan tidak ditemukan musibah terbesar dari dulu sampai kiamat melebihi seseorang yang banyak harta. Sudah begitu dia meninggal, semua harta jatuh kepada orang lain, tapi di depan Allah dia bertanggung jawab. Allahu Akbar. Ini musibah terbesar, bahwa Anda punya harta sangat banyak, begitu meninggal harta ini jatuh kepada orang lain, tapi di depan Allah Anda yang bertanggung jawab. Kalau Anda bertanggung jawab sebatas yang Anda pakai, bagus. Tapi tidak, di Medan Anda punya aset sebanyak 2 triliun, di Jakarta punya aset 50 triliun, di Papua Anda punya, di semua kota Anda punya aset. Setelah Anda meninggal, aset ini jatuh kepada orang lain, tapi di depan Allah akan bertanggung jawab. Musibah paling besar. Kalau kamu mengatakan tanggung jawab, aset yang kau pakai aja, enggak begitu. Yang kau ambil, yang kau miliki itu semua tanggung jawab di depan Allah saja. Baik. Intinya setelah Anda meninggal, rumah ini bukan milik Anda lagi. Ketika rumah ini bukan milik Anda, maka hakikat dari wasiat, Anda berwasiat terhadap sesuatu yang bukan milik Anda. Begitu kan? Bolehkah berwasiat terhadap sesuatu yang bukan milik Anda? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh Anda lakukan, ini rumah dijual sekarang lalu bagi-bagi. Misalnya berapa sih jumlah rumah? Kita punya rumah ada 5 unit, sudah jual 5 unit, bagi-bagi kepada anak-anak. Karena ini dibagi semasa hidup, tentu wajib sama rata. Anak perempuan dapat 50%, anak laki-laki 50%. Oh, perempuan lebih banyak. Oh, itu kalau hartanya waris. Kalau hartanya hibah, pemberian, itu wajib sama rata. Gitu ya. Jadi wasiat seperti ini enggak baik. Dan kemudian yang perlu Anda pahami, nanti setelah Anda wafat,
Boleh jadi ada salah satu ahli waris ini yang hidupnya miskin. Seandainya rumah ini jadi waris, bisa jadi modal untuk dia keluar dari kemiskinan. Tapi karena rumah ini Anda sudah minta nggak boleh dijual, milik bersama, ya, akhirnya dia punya hak yang nggak bisa dia nikmati sama sekali. Di sini ada unsur kezaliman juga. Baik. Tapi yang terpenting, kalau setelah Anda meninggal dunia, anak-anak Anda yang jumlahnya 4 orang bersepakat, ini harta pemiliknya kita bersepakat nggak dijual, itu dulu dibenarkan. Tapi jangan Anda wasiatkan. Mereka bersepakat iya. Nah itu boleh. Tapi kalau wasiat jangan nggak boleh. Apa hukumnya dasar berwasiat untuk warisan? Nggak boleh berwasiat untuk warisan. Nabi bersabda, la wasiyata liwarisin illa an yarda al-warasah. Nggak boleh memberikan harta kepada ahli waris menggunakan wasiat, kecuali kalau ahli waris lain setuju. Misalnya saya punya ahli waris ada 4 orang. Khusus ahli waris yang paling kecil, saya berwasiat rumah ini untuk beliau. Nabi bersabda, tidak boleh memberikan harta waris kepada ahli waris menggunakan wasiat, tapi harus menggunakan waris. Kecuali kalau seluruh ahli waris setuju, ya nggak apa-apa dia dapat rumah secara khusus. Kalau semuanya setuju, silakan. Tapi bahwa mereka nggak setuju, Anda katakan ini wasiat lalu ke notaris, salah. Dan notaris yang menandatangani ini, memproses ini zalim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kalian tidak boleh condong kepada orang zalim karena kalian ke neraka. Ini ayat ini luar biasa. Jangankan membantu orang zalim, sekedar condong kepada orang zalim sudah cukup modal untuk masuk neraka. Apakah bacaan salawat pada tasyahud awal berbeda dengan bacaan salawat pada tasyahud akhir? Bisa sama, bisa berbeda. Misalnya tasyahud awal Anda katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti di akhir Anda bacakan lebih sempurna. Boleh. Dan itulah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Anda sempurnakan salawat di tasyahud akhir saja, tasyahud awal tidak, boleh juga. Dalilnya mana? Dalilnya perintah salawat dalam hadis Ka'ab bin Ujrah disertai dengan perintah berdoa, bukan? Bersalawatlah lalu berdoalah, kan begitu? Apakah di tasyahud kedua, tasyahud pertama ada doa? Di tasyahud pertama tidak ada doa, maka Anda nggak bacakan salawat. Anda bacakan salawat tapi singkat. Tapi begitu sampai di tasyahud kedua, Anda baca salawat, bahkan Anda sempurnakan salawat. Dalilnya apa? Karena di sini ada doa. Baik jamaah sekalian, dua-duanya dibenarkan. Pada bulan Sya'ban Rasulullah mengerjakan puasa sampai hari ke-15 hadis Aisyah radhiyallahu anha. Mohon penjelasan riwayat hadis ini, mohon penjelasan tentang salat nisfu Sya'ban pada tanggal 15 Sya'ban. Jadi Nabi kita berpuasa bulan Sya'ban dengan beberapa riwayat. Dalam hadis Aisyah, beliau berpuasa 15 hari. Dalam riwayat lain, beliau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang ketiga, beliau mengatakan, jangan mendahului Ramadan 1 hari atau 2 hari. Semua riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Kembali kepada kebiasaan Anda. Kalau Anda punya kebiasaan puasa Senin Kamis, silakan saja. Kecuali 2 hari sebelum Ramadan itu nggak boleh. Itu saja yang betul-betul dilarang. Tentang salat nisfu Sya'ban pada tanggal 15 Sya'ban, setahu kita sih nggak ada perintahnya ya. Salat nisfu Sya'ban, wallahu taala alam. Demikian kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu